Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, shalom, shalom Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya dengan setia lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Nah, kiranya kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan, pimpinan, penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan selalu beserta Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Iya, kita harus bersuka cita. Firman Tuhan mengatakan, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersuka citalah. Bapak Ibu, apapun situasi kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah bahwa hidup yang sudah kita taruh di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, itu seizin Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Bapak Ibu, puji syukur malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Selama masih hidup, mari kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini ketika kita tadi memuji Tuhan. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkau yang termulia. Sungguh hadirat Tuhan turun atas kehidupan saya. Dan saya rasakan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hadirat Tuhan yang sama di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di mana Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-86. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-86. Dan malam hari ini saya masih beri tema gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Dan malam hari ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu berturut-turut kita sudah belajar bagaimana seharusnya gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar itu Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki hubungan intim dengan yang disembah, dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk intim dengan Tuhan, untuk berada di hadirat Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mempersembahkan seluruh hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, kepada yang kita sembah. Bapak Ibu harus membawa seluruh hidup Bapak Ibu sebagai persembahan
atau sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kepada yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya roh, jiwa, dan tubuh ini saja yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terbaik dari apa yang kita miliki, kita persembahkan juga kepada Tuhan. Seperti perempuan yang berdosa, yang datang mengurapi kaki Yesus. Dia memberikan yang terbaik. Dia memecahkan buli-buli berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya. Itulah yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Yesus. Yang keempat, seorang penyembah yang benar harus mengenal dan memiliki hubungan kasih dengan yang disembah. Wow, worship is knowing God and loving God. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengenal dan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan? Mengapa kita harus mengenal dan mengasihi Tuhan? Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali uraian yang sudah saya sampaikan, yang sudah di-share melalui YouTube dalam renungan arti kehadiran Tuhan bagian ke-84 dan ke-85. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagaimana gaya hidup atau kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Poin yang kelima. Yang kelima, seorang penyembah yang benar harus memiliki tekad selamanya untuk terus menyembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seorang penyembah yang benar tidak pernah berhenti dalam menyembah Tuhan. Tidak pernah angin-anginan dalam menyembah Tuhan. Setiap hari, setiap saat, dia menyembah Tuhan. Bukan kalau keadaan lagi baik, baru menyembah Tuhan. Dan kalau keadaan tidak baik, jadi nggak nyembah Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi penyembah yang benar, maka Bapak Ibu harus memiliki tekad di dalam menyembah. Dan mulai malam hari ini, dan sampai kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam peristiwa apapun yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, enak atau tidak enak, Bapak Ibu, kita akan tetap menyembah dan tetap menjadi penyembah yang benar. Amin. Karena tekad Bapak Ibu menyembah dan menjadi penyembah yang benar. Nah Bapak Ibu, sampai kapan Bapak Ibu harus tetap menyembah dan tetap menjadi penyembah yang benar? Sampai Tuhan memanggil Bapak Ibu pulang ke rumah Bapa. Sampai Bapak Ibu sebagai penyembah menghadap kepada yang disembah. Katakan amin. Bahkan sampai di kekekalan nanti. Di langit baru dan bumi baru. Di surga yang baru. Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Surat 2 Timotius pasal yang keempat. Surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Nah firman Tuhan mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ingat Bapak Ibu, seorang penyembah yang benar akan selalu membawa persembahannya kepada yang disembah. Dan Rasul Paulus dalam ayat ini, dia sedang ingin menunjukkan di saat-saat mendekati kematiannya, di saat-saat terakhir di dalam hidupnya, dia ingin menunjukkan, aku tetap menjadi penyembah, walaupun kematianku sudah dekat. Sampai titik darah penghabisan, aku tetap menyembah Allah. Dan dia tetap mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Itulah kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Bapak Ibu, bertekadlah menjadi penyembah yang benar. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun, apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Sekali menyembah Yesus, tetap menyembah Yesus. Amin. Sekali menyembah Yesus, selamanya menyembah Yesus. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu, jangan pernah berikan penyembahanmu kepada yang lain selain kepada Yesus, kepada Allah, kepada Tuhan dan Raja kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan sebagai pernyataan bahwa hanya Yesus yang disembah selamanya. Selama hidup, Yesus kau kusembah. Dan tidak ada yang lain di hidup. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap menyembah Yesus selama-lamanya. Selama hidup kita. Dan sampai akhir hidup ini. Sampai garis akhir hidup kita. Karena ini penting Bapak Ibu. Sebab pada akhir zaman ini akan ada banyak godaan. Ada banyak gangguan. Akan ada banyak tekanan. Akan ada banyak pergumulan. Akan ada banyak persoalan. Akan ada banyak problem. Akan ada banyak kesulitan. Akan ada banyak kesukaran. Akan ada banyak masalah. Intimidasi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang membuat kita keluar dari kehidupan seorang penyembah yang benar. Kepada yang disembah yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, siapa yang mau bertekad untuk selamanya? Hanya mau menyembah Yesus. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya ucapan bibir saja ketika kita menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi apa yang kita ucapkan, yang kita nyanyikan, yang kita pujikan, itu harus menjadi tekad kita. Itu harus menjadi tekad di dalam hidup kita. Selamanya Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Dan aku tidak mau dipengaruhi oleh keadaan, persoalan, problema, pergumulan, peristiwa apapun di dalam hidup ini. Dan sampai titik darah penghabisan, aku akan tetap menyembah dan mempersembahkan hidupku bagimu. Ya Yesus, ya Allah, ya Tuhan dan Rajaku. Terpujilah Kristus. Nah Bapak Ibu, itulah kehidupan dari seorang penyembah yang benar. Nah selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika kita, Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi seorang penyembah yang benar? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat-ayat terakhir yang menutup renungan kita malam hari ini. Yaitu di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kita Mazmur pasal 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah Bapak Ibu, apa arti dari bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri, yang hadir, yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Ayat ini lebih dalam lagi berbicara tentang kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan bagi orang yang hidupnya sebagai penyembah yang benar. Ada Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan selalu beserta dengan para penyembahnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kita melihat kehidupan seorang yang disertai Tuhan. Dan ini adalah bagian dari renungan yang akan saya sampaikan minggu depan sebagai lanjutan dari kehidupan seorang penyembah yang benar, yaitu kehidupan yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini yang penting bukan Bapak Ibu mau jadi apa. Bukan apa bisnis Bapak Ibu saat ini. Bukan apa pangkat Bapak Ibu saat ini. Bukan apa karir Bapak Ibu saat ini. Bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Apapun itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang memiliki perusahaan, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi ART, asisten rumah tangga, atau ada yang menjadi budak. Sekalipun kamu menjadi budak, apa saja itu nggak penting Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah, apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu disertai Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bilang, seorang budak yang disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang ART, asisten rumah tangga, kalau dia disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang sopir kalau dia disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang pedagang yang disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang pemilik perusahaan yang disertai Tuhan, itu akan berbeda.
Yusuf, seorang budak. Semua kita tahu ceritanya, bukan? Bapak Ibu tahu nggak? Untuk menjadi seorang budak saja nggak gampang. Budak ada dalam satu pasar budak. Itu seperti binatang. Dan saudagar itu datang. Dia mau beli budak ini. Ketika saudagar itu mau beli seorang budak, Bapak Ibu, tahu bagaimana cara memilihnya? Dia pukul-pukul kepalanya. Dia pukul kepalanya budak itu dengan tongkat. Orang ini jorok enggak? Mulutnya dibuka, telinganya diperiksa, tubuhnya diliatin, ditusuk-tusuk pakai tongkat. Seperti binatang saja. Dipukul, juga dia diam saja. Dan dia diliatin, diapain, juga dia diam saja. Dan Yusuf dibeli dan dibawa ke Mesir. Tapi Bapak Ibu, budak yang disertai Tuhan berbeda. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian berada di rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan, bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Apakah Yusuf berubah menjadi tuan? Tidak. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Yusuf tetap menjadi budak. Bapak Ibu perhatikan. Seorang budak yang disertai Tuhan menentukan berkat tuannya. Dan semua orang tahu. Dan itulah yang membedakan Yusuf dengan yang lain. Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu tidak harus selalu menjadi bos. Tapi Bapak Ibu hanya harus ada di posisi Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu. Sehingga perusahaan Bapak Ibu, kantor di mana Bapak Ibu bekerja bisa terberkati. Karena seorang yang disertai Tuhan. Itulah hidup. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu bagaimana Yusuf setelah jadi budak di rumah Potifar? Dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Karena Yusuf dituduh oleh istri Potifar. Dan Yusuf menjadi narapidana. Apakah itu karir yang bagus buat Yusuf? Tidak Bapak Ibu. Tidak ada yang bagus. Tidak ada bagusnya seorang narapidana. Tapi saya mau bilang, ada narapidana yang disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu ceritanya. Yusuf di dalam penjara, dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan menjadi asisten kepala penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Dan Yusuf juga menjadi berkat bagi juru minum dan juru roti raja yang ada di dalam penjara saat itu. Wow! Nah Bapak Ibu, kemana akhir dari kisah Yusuf itu Bapak Ibu? Dari penjara, Yusuf menjadi Perdana Menteri. Menjadi orang yang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tidak harus melalui ujian dulu di Kementerian Pertahanan di Mesir. Untuk menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Ini yang dimaksud dengan apakah hidup ini disertai Tuhan? Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berada dan hadir di usahamu, di pekerjaan, di bisnismu, ketika Tuhan hadir di rumahmu, seperti di rumah Obed-Edom. Bukan hanya suami, istri, anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh pasal 13 ayat 14 mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu, perhatikan, kalau Tuhan hadir di usaha Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu,
Apa yang Bapak Ibu kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan ada di setiap langkahmu, maka hidupmu akan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketawaran ini, dan yang sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, menyertai hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan menjadi pecundang, tapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Siapa yang rindu Tuhan selalu menyertai hidup Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Yes. Jadilah itu sesuai dengan iman. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelistpreneur ini, dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam. Dia yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.